faslun, inilah fasal. Fi bayanil a'yanin najisati, di dalam menjelaskan macam-macam benda najis. Macam-macam benda najis. Jadi kita akan membahas sekarang mengenai berbagai macam benda najis seperti itu. Walaupun kita udah tahu, udah pernah membahas dan juga pernah mengkajinya, namun wajib kita mengulang-ulang, murajaah sebagai salah satu tuntutan buat kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Tutlaku an-najasatu 'alal aini majazan. Tutlaku dimutlakkan. Dimutlakkan. Artinya dijadikan satu kepastian. Tutlaku an-najasatu, najis, barang najis atau lafaz yang menuju terhadap makna najis, najasa. Najasa itu ya barang najis. Dalam hal ini adalah ditetapkanlah satu hal yang menyatakan najis alal aini pada suatu benda, majazan sebagai sebuah majaz. Majaz itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Majaz itu sesuatu yang bukan dituju, tapi maksudnya adalah umum. Tapi bukan satu fokus, satu titik fokus sebagai satu pernyataan, bukan. Tetapi dia adalah satu hal yang umum, tapi yang dimaksud adalah yang khusus, seperti itu. Jadi contohnya begini, baju ini najis. Contohnya begitu. Baju ini najis, bukan bajunya yang najis, tetapi sifat bajunya yang najis karena terkena najis. Nah, baju itu bukan benda najis. Baju itu adalah benda yang terkena najis. Nah, itu namanya majaz. Kalau dalam istilah ilmu balaghah dikatakan majaz mursal. Majaz mursal, kalau yang belajar nih barangkali itu dalam kategori min itlaqil hal wa iratil mahal. Jadi mengucapkan satu keadaan, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Mengucapkan satu keadaan, yang dimaksud tempat keadaan itu. Nah, kemudian wa amma haqiqatuha, adapun hakikat daripada najis itu, hakikatnya nih, bukan kemutlakan tetapi hakikatnya, bahwa al-wasful qaimu limahallin. Jadi al-wasful qaimu sifat najis, al-qaimu limahallin yang bertempat, yang menetap, yang berdiri, yang menetap, limahallin terhadap tempat. Jadi tempatnya menjadi najis. Benda ini dikatakan ini najis, maka hakikatnya adalah sifat dari benda yang najis itu, sifat hukum najis itu menetap kepada tempat itu. Ini buku adalah sebuah tempat. Nah, ketika buku ini terkena najis, maka bukan berarti buku ini najis, tapi buku ini ketetapan, ketempatan benda najis. Maka sifat benda najis itu membuat buku ini menjadi najis. Jadi sifatnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi mengkaji itu dulu kalau kita ingin mengenal dan mengetahui serta meneliti tentang najis secara ilmiah, secara ilmu, secara proses hukum, kita harus melihat dari situ dulu. Langkah awal, langkah dasar untuk membahas mengenai najis. Ke situ dulu tuh mainannya. Setelah itu baru membahas mengenai najis dan yang sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, jadi tempat najis itu biasanya ada di mana nih dalam masalah-masalah hukum najis? Penelitian dan juga pembahasan mengenai najis. Yang dimaksud tempat itu biasanya itu tertuju kemana saja. Ai al-badani, yaitu pada badan. Awil makani, atau pada tempat. Awis saubi, atau pada pakaian. Jadi badan bisa terkontaminasi najis. Maka badan tempat yang terkena najis.
tempat, sajadah kayak bumi kayak tikar kayak apa saja dah, meja yang disebut tempat itu bisa terkena najis dan menjadi najis kalau di situ ada benda najis. Baju pada dasarnya bukan najis, tidak najis, tapi baju terkontaminasi najis karena ada benda najis. Maka hukum baju menjadi najis karena efek dari sifat benda najis. Begitu. Ketika benda itu dihilangkan dan baju dicuci, maka baju menjadi suci. Karena efek sifat hukum najis telah nggak ada. Gitu. Nah, stop situ. Paham nih? Jelas ya? Nah, sekarang ayo kita mulai kepada persoalan benda najis. Wan najasatu salasun. Benda-benda najis atau najis-najis itu salasun ada 3 macam. Najis ada 3 macam. Bil aksami menurut pembagiannya. Al-mutarat tabati, ada orang baca al-mutarat tibati, boleh juga. Al-mutarat tabah, al-mutarat tibah. Al-mutarattabati yang diurutkan. Al-mutarattibati yang terurutkan. Nah, mau yang mana, yang mutarattabah atau mutarattibah? Sama aja. Ala hukmiha wa ghusliha, di atas hukum-hukumnya, di atas hukumnya dan cara membersihkannya. Itu masing-masing punya tingkatan. Tingkatan najis dan tingkatan cara membersihkannya masing-masing berbeda. Nah, ahaduha yang pertama, mughallazatun, namanya najis mughallazah. Apa itu mughallazah? Ay musyaddadun fi hukmiha. Yaitu najis yang berat. Musyaddad, yang berat. Fi hukmiha, pada hukumnya. Nah, kemudian wasaniha, dan yang kedua. Tingkatan yang kedua, mukhaffafatun, ringan. Fi zalika aidon, di dalam hukumnya pun aidon menjadi ringan juga. Karena dia najis mukhaffafah, najis ringan, maka hukumnya menjadi ringan juga. Wasalisuha yang ketiga, mutawasitatun, najis mutawasitah. Artinya apa? Najis pertengahan. Pertengahan bainal mughallazati wal mukhaffafati. Mutawasithah pertengahan. Pertengahan di antara najis berat dan najis ringan. Fi zalika aidon, nah hukumnya juga menjadi pertengahan. Hukumnya dan cara membersihkannya. Yang berat, hukumnya berat, cara membersihkannya berat. Yang ringan, hukumnya ringan. Cara membersihkannya pun ringan. Yang pertengahan itu antara mughallazah dan mukhaffafah. Maka hukumnya pun menjadi pertengahan. Dan cara membersihkannya pun sistemnya pertengahan antara berat dan ringan. Begitu. Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irfa'u al-sinatakum anil muslimin. Cegahlah lisanmu dari berkata-kata yang buruk. Tahanlah lisanmu dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Anil muslimin, atas orang-orang muslim. Wa idza mata ahadum minhum faqulu fihi khairan. Dan apabila ada salah seorang di antara kalian meninggal dunia, faqulu fihi khairan, maka katakanlah hal-hal yang baik-baik. Hadis ini ada 2 unsur. Unsur pertama menyangkut tentang perintah mengucapkan larangan-larangan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Jadi adanya perintah dari Nabi bahwa lisan kita disuruh
berkata-kata yang baik-baik. Berkata-kata yang indah-indah. Berkata-kata yang bermanfaat dan berfaedah. Yang kedua, unsur yang kedua ada larangan dari Nabi agar lisan kita tidak boleh berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang menyakitkan dan lain sebagainya. Lisan itu karunia dari Allah. Lisan itu anugerah dari Allah. Alhamdulillah kita yang hadir dikasih lisan. Untuk apa tugas lisan itu? Untuk bicara. Semua orang diciptakan oleh Allah diberikan lisan untuk berbicara. Ada pengecualian orang-orang yang bisu atau orang-orang yang gagu. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali memberikan 4 makom terhadap lisan setiap orang. Jadi ada 4 makom, 4 kedudukan lisan setiap manusia. Yang pertama, lisan akan berbicara dengan yang diketahuinya, namanya lisanun hanif. Lisan yang hanif. Dia akan berbicara, akan ngobrol, akan berkata-kata dengan yang diketahui aja. Misalnya, orang ngerti tentang dagang, dia akan berbicara seputar dagang. Orang ngerti tentang IT, dia akan berbicara seputar IT. Itu namanya lisan yang hanif. Yang kedua, lisan tidak akan berbicara dengan yang tidak diketahuinya. Itu namanya lisanun sodik. Lisan apa? Lisan sodik. Saya nggak ngerti ekonomi, maka saya tidak akan pernah berbicara tentang ekonomi. Saya bukan ahli sains dan teknologi, maka saya tidak akan berbicara tentang sains dan teknologi. Itu namanya lisanun sodik. Lisan tidak akan berbicara dengan yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, lisan akan berbicara dengan yang tidak diketahuinya. Namanya lisanun kadzab. Dia tidak mengerti ekonomi, sok tahu ngomong tentang ekonomi ke barat dan ke timur. Bohong dan dusta. Dia tidak mengerti tentang IT, sok tahu ngomong ke sana kemari tentang IT. Di warung kopi, padahal tidak ngerti IT. Itu yang ketiga tuh. Lisan berbicara dengan yang tidak diketahuinya. Itu namanya lisanun kadzab. Lisan yang penuh dusta. Yang keempat, lisan tidak akan berbicara dengan yang diketahuinya. Ini namanya lisanun kitman. Menyembunyikan kebaikan dan menyembunyikan kebenaran. Dia tahu tentang yang halal, dia tahu tentang yang haram, tapi dia tidak mau berbicara menyampaikan yang haram adalah haram, yang halal adalah halal. Ini di posisi yang keempat. Namanya lisanun kitman. Lisan yang menyembunyikan kebenaran dan kebaikan.